Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom, Pak. Haleluya, apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Meskipun pagi ini kita kena panas sedikit ya, tapi kita tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Karena berbahagialah orang yang mencari Tuhan, Bapak Ibu ya, yang berharap kepada Tuhan, ya seumpama Raja Wali ya, yang kuat ya melalui sayapnya terbang tinggi. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita akan pujikan Tuhan adalah kekuatan. Haleluya.
Bapa benar Tuhan, kami akan terbang tinggi Bapa bersama Tuhan. Amin. Karena Engkaulah yang memberikan kekuatan Amin. kepada lutut yang goyah, Haleluya. kepada lutut yang lemah, kepada bahu yang lelah. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan sehingga kami bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Bukan kuat gagah kami Tuhan, namun oleh kekuatan-Mu Tuhan, kami mampu menghadapi segala tantangan hidup kami. Kami punya Allah, punya Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian ini Bapa menjadi satu pengakuan dan satu iman bagi kami Bapa, bahwa kami akan tetap bertahan dalam segala hal. Haleluya, terima kasih sudah berkati kami pagi ini Bapa. Terima kasih dalam pujian yang sudah kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Kami lanjut menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bertata di atas pujian kami, Kau berkuasa atas kami, putus kami berkuasa darah-Mu, dan kami tidak mengizinkan satu kuasa apapun yang mengambil damai sejahtera, konsentrasi ibadah kami, pikiran hati kami, semuanya itu sudah kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Sebaliknya Bapa, Kau boleh berkuasa, boleh beracara hingga akhirnya ibadah ini Bapa dengan satu kekuatan dan satu kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, silakan boleh duduk kembali ya sebentar ya. Dan kita akan menyanyikan pujian sukacita. Kita mau berian, kita mau berdendang ya. Pujian lama mengingatkan kita bahwa hanya Yesus satu-satunya yang mempesona kita, yang memiliki kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yesus nama dikatakan itu. Haleluya. Haleluya.
satu-satunya Tuhan yang selalu menopang kita dan menggendong kita, yang memberikan kekuatan kita. Mari kita semua sadar Bapak Ibu. Engkau Allah yang sungguh-sungguh haleluya lebih daripada sahabat-sahabat kami Tuhan. Biarlah namamu saja ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih, mulia besarlah karyamu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur jika oleh anugerah oleh kasih-Mu pada pagi hari ini Kau izinkan kami haleluya ada beribadah memuji membesarkan namamu bersama sahabat-sahabat kami di tempat ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kiranya pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar kami mau mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh dan terang jalanku. Kiranya Tuhan bersabda lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah hamba-Mu persiapkan kami serahkan kembali dalam tangan-Mu. Haleluya, biarlah Mu rapi dengan kuasa Roh Kudus-Nya.
Berbicaralah lewat kami Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka. Ya, jiwa yang senantiasa mau berubah Tuhan, untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Seluruh rekan-rekan kami yang tidak bisa ikut beribadah pada pagi hari ini, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka dengan Kau telah memberkati kami Tuhan. Mereka yang hati menjauhkan diri daripada-Mu Tuhan, kiranya Kau lawat mereka Tuhan. Kau ingatkan, Kau tegur mereka bahwa hidup yang kita hidupi saat ini itu semua karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan, demikian juga anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, generasi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak ini jadi anak-anak yang sungguh-sungguh, haleluya, belajar taat setia mengiring Engkau dari usia dininya Tuhan. Kau berkati masa mudanya anak-anak ini, Kau berkati guru sekolah minggu juga, dan Kau berkati kami orang tuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah di tempat lain di mana seperti Engkau telah berkarya di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sama-sama mendengar firman. Yang percaya silakan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi semua. Salam, selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa. Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita bisa dapat berkata, apa yang dapat memisahkanku. Jadi dengan lagu ini terus terang, ini lagu lama ya, lagu daerah. Ini banyak dinyanyikan di, mohon maaf, di suku Batak sama suku Dayak. Kalau dengerin lagu ini, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Saya dengar lagu ini, pujian pertama ini saya dengarkan dalam versi Batak. Orang Batak kalau nyanyi lagu ini dia pakai seruling, suara serulingnya yang begitu boleh menguatkan. Terus terang kalau orang Batak main seruling sama kayak orang Bali, jadi bikin sedih dia. Ya, agak-agak bikin sedih, tapi kalau orang Dayak sama juga. Jadi pujian ini lama, tapi satu sisi boleh menguatkan hati kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun. Jadi benar, apa namanya, pujian yang kita naikkan pagi hari ini mengingatkan kita agar tetap bertahan, tetap teguh di dalam iman kita. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Makanya tema yang terakhir, bukan terakhir, minggu ini saya mungkin minggu depan nanti kita ada pendeta tamu yang akan menjadi kebenaran firman. Saya serahkan apa yang menjadi bebannya biar dia yang menyampaikan. Tapi tema kita bertahan dalam iman itu kita ambil juga di dalam Yesaya 40 ayat 31. Oke, minta tolong Mas Anton baca, kita turunkan ya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Ya. mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Jadi barang siapapun kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita tetap bertahan, kalau kita tidak mundur, kalau kita tetap teguh menanti-nantikan Tuhan, berharap senantiasa setia taat kepada Tuhan, akan memperoleh kekuatan baru. Bapak Ibu, kalau seandainya saat ini Bapak Ibu mengalami permasalahan, mengalami tantangan di dalam hidup, mengalami badai, Tuhan itu tidak menghilangkan badai atau tantangan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Firman-Nya sangat jelas. Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita dimampukan melewati badai, melewati tantangan. Lanjut Pak Santon. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang Ya, dengan kekuatan sayapnya. seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari Ya, dan tidak menjadi lesu. mereka berlari dan
sabar dan tidak menjadi lelah. Dengan catatan ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Tapi kalau bahasa umumnya, kalau kita mendengar apa makna daripada Yesaya 40:31, tetapi orang-orang yang bertahan dalam imannya, yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan Yesus, akan diberikan upah. Amin. Itu kalau bahasa-bahasa yang gampangnya. Jadi ada upah bagi yang bertekun di dalam iman. Ada upah, ada mahkota yang Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang senantiasa taat mengiring Tuhan Yesus. Jadi hidup yang kita hidupi saat ini kita tidak tahu sementara, tetapi kalau seandainya saat ini Bapak Ibu mengalami tantangan, mengalami begitu banyak permasalahan, firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan mundur daripada Tuhan. Seperti pujian-pujian yang barusan dinaikkan. Ini temanya Pak Abdi mungkin berusaha lama dari apa yang harus kita naikkan. Pujian apa yang harus kita sama-sama naikkan. Jadi pertama, Tuhan adalah kekuatan. Jadi seperti burung Raja Wali. Udah itu yang kedua, Yesus itu pikat hatiku. Jadi sampai tambah hari tambah cinta, setiap hari tambah setia. Demikian yang terakhir, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu saya sempat ceritakan bagaimana burung Raja Wali akan berjaya di tengah-tengah badai. Kalau dia ada badai, ada tantangan, dia semakin terbang. Dia semakin tidak mengepak-ngepakkan sayapnya. Kalau burung Raja Wali itu terbang, dia tidak mengepak-ngepakkan sayapnya. Dia cuma melebarkan sayapnya. Dia cuma melebarkan sayapnya. Dia tidak usah tidak usah takut dan khawatir karena dia tahu persis ada Tuhan yang menopang hidupnya. Pernah ada Bapak Ibu baca atau mungkin browsing bagaimana kehidupan burung Raja Wali itu? Burung Raja Wali lama-lama semakin dia bertumbuh, umurnya itu mencapai 70 tahun, hampir sama kayak umurnya kita manusia, umur 70 tahun. Jadi dia dari kecil dia mesti dikoyakkan sama orang tuanya agar dia bisa hidup mandiri. Dia dibuang dari sarangnya agar dia bisa terbang, agar bisa mandiri. Dia sudah mengalami tantangan itu dari sejak kecil. Nah, setelah dia bisa terbang, lagi diangkat, dilempar, itu stylenya burung Raja Wali mendidik anak-anaknya. Umur 40 tahun dia harus mengalami transformasi. Umur 40 tahun mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat, dia akan mencari tempat yang paling tinggi sekali. Kenapa dia mencari tempat yang paling tinggi? Karena dia mau mentransformasi hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia tarik tempat yang paling tinggi, bukan pohon, di tebing yang paling tinggi. Akhirnya karena paruhnya sudah panjang dia agak susah makan. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia akan mematuk-matuk batu karang itu sehingga paruhnya itu lepas. Jadi paruhnya burung Raja Wali itu kan gini, melingkar. Jadi kalau dia tidak dilepaskan itu, dia agak susah mencari makanan. Itu umur 40 tahun dia akan mulai pertama dia patuk-patukkan paruhnya. Setelah paruhnya terlepas, akhirnya dia mematuk kaki-kakinya sendiri. Kaki-kakinya sendiri itu jadi cakar-cakarnya dia patuk satu persatu. Dia berdiam diri di tempat tinggi, dia menghilangkan paruhnya, setelah itu kaki-kaki cakar-cakarnya sehingga kuku baru tumbuh. Itu transformasi yang dia lakukan. Dan setelah kaki paruhnya sudah mulai bagus, dia mencabut bulunya.
habis itu bulunya sampai habis, sehingga bulu-bulu baru tumbuh. Nah setelah itu baru dia belajar tumbuh, dia dapat tumbuh bulu yang baru, paruh baru, cakar yang baru, dan semakin kuatlah dia menghadapi tantangan. Dan walaupun dia diganggu oleh gagak yang suka ganggu, dia tidak peduli. Gagak itu mematuk-matuk kepalanya, tapi dia tetap terbang tinggi, naik tinggi, sehingga dengan ketinggian tertentu gagak yang mengganggu dia kehilangan oksigen, akhirnya mundur diri. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan agar kita bertahan, berjuang, tetap teguh di dalam imanmu. Walau saat ini engkau mengalami tantangan hidup sedikit pun, jangan pernah mundur daripada Tuhan. Jadi ada maksud Tuhan, kenapa Tuhan pakai contoh burung Raja Wali dalam kebenaran firman. Karena Tuhan rindu semua daripada kita yang mengikut Tuhan jangan mudah putus asa. Jadi bertahan dalam iman di tengah-tengah permasalahan dan tantangan hidup itu memang tidak gampang. Oh enak sekali Pak Gembala. Coba Pak Gembala ngalamin sendiri. Bapak Ibu, saya sudah pernah mengalami namanya jatuh dalam dosa. Saya sudah pernah mengalami namanya memperlakukan istri tidak baik. Tanya istri saya. Tapi pada masa-masa itu di mana Tuhan sudah menetapkan hidup saya agar saya berubah. Jadi ini terbalik, adalah Tuhan mau memberikan berkat-Nya kepada kita asal kita mau berbalik mengikut Tuhan. Kalau kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, berkat Tuhan tetap dijanjikan, tetapi prosesnya agak lama. Mungkin prosesnya sudah akhir hidupnya, baru dia merasakan sukacita. Jadi apa yang Tuhan janjikan sebagai anak-anak Tuhan akan tergenapi, akan semakin digenapi kalau kita sungguh-sungguh setia dan bertahan dalam iman kita. Jadi jangan gampang dipengaruhi. Kita butuh perjuangan terus-menerus, bahkan air mata. Mohon maaf, waktu burung Raja Wali naik ke terbang tempat tinggi, dia menyendiri, dia berpuasa, dia tidak makan. Dan itu waktunya lebih daripada 3 bulan. Dia melepaskan paruhnya, melepaskan cakarnya dan bulu-bulunya. Jadi kalau kita ngadapin tantangan sekali langsung putus asa, mari kita lihat. Makanya pujian tadi, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Jadi jangan pernah mundur daripada iman kita. Jadi yang bertahan dalam iman akan memperoleh kekuatan baru, seperti burung Raja Wali yang naik terbang, tetap setia bertahan walau badai tantangan datang menerjang, ku tetap setia. Amin. Siapa rindu diberkati Tuhan? Siapa rindu diberkati Tuhan? Kalau engkau rindu diberkati Tuhan, tetaplah setia. Walaupun engkau disakiti oleh temanmu, oleh sahabatmu, oleh orang tuamu, oleh mertuamu, oleh siapapun yang engkau anggap waktu ini engkau hormati mereka, tetapi dia menyakiti engkau. Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah setia. Jadilah seorang istri yang sungguh-sungguh mengasihi suami. Jadilah seorang suami yang menghormati istri, mengasihi. Kalau engkau Tuhan sudah menetapkan engkau suami istri, bukan berarti itu akan tetap enak-enak saja. Ya, waktu kita pacaran, kalau hamba Tuhan yang lain bilang itu masa promosi, yang baik-baik keluar semua. Ya, waktu kita pacaran itu masa promosi. Tapi pas nikah aslinya kelihatan. Nah, makanya anak-anak muda di sini, ya orang tua juga punya peranan, anak-anak muda terus terang, bobot bebet bobot tuh perlu diperhatikan. Jangan cari orang kaya, tapi carilah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup benar, takut akan Tuhan. Kekayaan bisa hilang satu hari, tetapi orang yang punya karakter itu akan sangat mengasihi keluarga dan istrinya. Cari orang yang karakter yang benar, yang baik. Makanya
kalau dia bertumbuh di rumah tangga yang sering mencaci maki, yang sering memperlakukan istrinya tidak baik, itu menurunkan anak-anaknya. Kecuali kalau dia mau berubah, sungguh-sungguh mau berubah. Seperti burung Raja Wali itu, dia meninggalkan paruhnya, kesombongan dan keegoisannya. Dia harus hilangkan. Saya tahu dan saya sendiri sadar, nggak tahu berapa tahun saya bukan menelantarkan ya, saya saksikan saya dapat gaji mungkin lebih dari 1 juta, tapi yang saya bilang sama istri saya dapat gaji cuma 700, yang lainnya saya pakai hura-hura. Tapi istri saya tetap setia, dia merawat anak-anak, dan bahkan sekali waktu karena kita ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan, harus mencicil rumah, hingga mohon maaf saya punya cuma 1 mie instan aja 1 kotak. Kita masak mie instan dikasih airnya banyak, terus akhirnya kita sharing sama-sama. Itu bukan berlaku sekali 2 kali juga, Bu. Kita mengalami hal yang demikian. Saya mengalami hal yang sungguh sangat luar biasa juga dalam perjuangan dalam hidup saya. Karena saya bandel, saya pikir dengan punya duit saya bisa poya-poya. Tetapi puji Tuhan, kalau seandainya saat ini ada istri-istri yang merasa bebanmu begitu hidup, tetaplah setia, menjadilah seorang penolong yang betul-betul setia mengasihi suami, mengasihi keluarga. Demikian suami-suami tetap mari bertobat. Seperti Raja Wali itu, kita tidak tahu umur kita seberapa. Dan saya sendiri pernah saksi, kaya itu enggak jaminan. Yang cari damai di hati itu tidak bisa kita dapatkan selain daripada Tuhan Yesus bersama keluarga. Saya waktu bekerja di luar negeri, bila saya dikasih fasilitas makan dikasih 3 hari, pesawat terbang dikasih, setiap 3 bulan saya boleh pulang kampung, setiap bulan, setiap minggu saya mau ke kota, saya dikasih fasilitas, duit utuh, minum dikasih, makan dikasih, semua fasilitas dikasih, tetapi damai itu tidak ada di hati. Duit berlimpah, ngomong mohon maaf, saya mau nyari duit tip $100 dalam hitungan jam. Waktu saya kerja di pariwisata tidak susah. Karena kenapa saya bilang tidak susah? Karena orang yang holiday di sana adalah orang-orang yang kaya, yang betul-betul bawa datang liburan ke tempat di mana saya kerja itu, bawa private jet, sewa charter speedboat yang mahal-mahal. Duit itu gampang dicari, cuma damai di hati itu tidak gampang. Sehingga akhirnya saya mesti pergi keluar dari pulau. Ada namanya salah satu hotel Club Med. Saya untuk masuk Club Med itu, untuk bisa masuk aja belum melakukan jasa apa-apa, saya harus bayar $75. Baru masuk ditanyain sama security, ditanya pas, bayar $75. Nanti bisa diganti pakai minuman katanya. Pas diganti di bar, harga minuman tidak sesuai dengan $75. Mau makan sarapan itu $80. Sarapan. Tapi sarapannya apa? Terbatas karena itu kepulauan. Mau minum, mau nyari teman, tidak ada rasanya yang bisa menyenangkan hati kita. Damai itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya kalau engkau rindu kaya, catatannya adalah engkau harus tetap setia. Kalau engkau tetap setia mengiring Tuhan dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan kekayaan. Karena kalau hal-hal kecil engkau belum bisa dipercaya, makanya Tuhan bersusah payah. Kalau engkau nyari kekayaan saat ini, engkau akan bersusah payah tiap hari, kerja buntang-banting, tapi tidak ada damai. Jadi yang bertahan dalam iman akan memperoleh kekuatan baru. Jadi cerita kita yang bertahan dalam iman akan memperoleh upah, itu sama-sama kita akan baca. Kalau sekolah minggu mungkin banyak yang dengar ceritanya tentang Daniel
dia terlepas dari gua singa. Udah itu Ayub, harta kekayaannya diambil, tapi dia bertahan dalam iman. Mari kita belajar dari cerita kisah populer dalam Alkitab yang bertahan dalam iman. Minta tolong Mas Anton bantu baca dalam Daniel 1 ya. Daniel 1 ayat yang pertama sampai ke 9. Daniel 1 ayat yang pertama sampai 9. Ya. Di Istana Babel. Ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, Ya. datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, Ya. lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, Ya. untuk membawa beberapa orang Israel Untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, ya. yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, Ya. yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, Ya. supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap Hari makanannya disiapkan setiap hari. dari santapan raja Ya. dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, ayat 6, ayat terakhirnya Bantan ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, Di antara itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Ya. Hananya, Misael, dan Azaria. dan Asaria. Sekarang loncat Bantan ayat 13, ayat 12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, Ya. dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan, Ya. dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Oke. Makasih Pak Anton. Tapi ayat 8 saya bacakan buat Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak Yehuda yang dibawa oleh raja itu ke pembuangan. Ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Jadi dia mengambil sikap. Kalau di GPT di sini yang namanya Daniel banyak sekali ya. Ya. Ada 3 ya. Daniel adalah contoh yang benar. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dalam hidup ini kita yang menentukan hidup kita baik atau tidak memang ada Tuhan di atas, tapi pilihannya, free will-nya ada bagi kita. Kalau kita mau jadi diberkati, jadi kita yang punya ketetapan. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak? Daniel di sini berketetapan dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur, karena dia tahu makanan raja itu mewah, mungkin kolesterolnya tinggi, mohon maaf ya, asam uratnya tinggi, dan dia tidak mau minum-minum karena minum itu bikin dia mabuk. Karena kalau orang mabuk ngomongnya ngawur, ngaco. Jadi kalau orang peminum, dia minum untuk dinikmati, tapi kalau orang pemabuk minum untuk bikin ulah. Ya, itu bedanya. Jadi kalau orang peminum sejati, dia bisa mengontrol dirinya. Jadi kalau seorang yang mabuk, itu bukan peminum namanya. Ya, makanya hidup saat ini yang kita hidupin, mari kita punya ketetapan. Pilihan itu ada di tangan kita, sehingga seperti Daniel berkata,
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang bisa diminum raja. Jadi kalau Bapak Ibu, saya sarankan kalau umpamanya tidak suka baca Alkitab, ikut Abba, saya sarankan marilah kita belajar baca apa? Amsal. Siapa baca Amsal setiap hari? Oh, makasih. File ya, baca Amsal. Hari ini baca Amsal belum? Belum. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 21. Ya. Oke, saya minta kakaknya File dong. Cari Amsal 21 ayat 17. Ya, saya nggak gini, saya ingat, karena saya ngajarin teman-teman untuk baca Amsal tiap hari sesuai tanggal. Ada sesuatu yang Tuhan maksudkan yang ingin kita dapat belajar. Ya, apa nasihat Amsal Sulaiman, Amsal 21 hari ini tanggal 21 ya, ayat 17. Apa kata firman? Baca yang keras, Kak Yeta. Sorry, orang yang sukanya flexing, bersenang-senang akan berkekurangan. Terus orang yang gemar minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang yang gemar minyak itu dalam artian suka hura-hura, anggur suka minum-minum, dia tidak akan menjadi kaya. Banyak nasihat kemarin. Sekali lagi, Kak File, baca dalam Amsal 20. Amsal 20. Apa nasihat firman Tuhan dalam Amsal 20? Sebentar. Saya agak gini ya. Amsal 20 ayat pertama. Anggur adalah pencemooh, minuman keras itu bikin ribut. Tidaklah bijak orang-orang yang terhurung karenanya. Jadi hati-hati. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang suka bohong, yang bilang banyak kerjaan, mohon maaf ya, Pak Anton mungkin nggak tahu ya, kalau istri saya persis tahu. Dulu waktu saya diberkatin Tuhan, saya bilang diberkatin maksudnya secara materi. Mau cari duit gampang, punya duit gampang. Kerjaan saya minum. Untuk tobat itu minta ampun luar biasa. Tapi kenapa saya bisa bilang pada pagi hari ini, saya sudah mengalami yang namanya berkelimpahan. Saya minum senangnya cuma sesaat, saya merokok senangnya cuma sesaat. Tapi Tuhan itu luar biasa bekerja. Di tempat yang saya diberkati, uang tidak kekurangan, tetapi pemerintah ngatur saya cuma boleh beli rokok 1 bungkus 1 hari. Itu tidak ada di Indonesia itu. Di pulau tersebut, saya beli rokok 1 hari itu boleh cuma 1 bungkus. Dan waktu saya beli rokok, saya harus pakai paspor. Tapi sama istri saya bilang saya bohong, saya tidak merokok. Ya, istri saya mungkin boleh cerita nanti sekali waktu. Saya bilang enggak merokok, tapi saya merokok waktu diberkatin. Akhirnya sepinter-pinternya saya menutupi asap, akhirnya terbongkar. Sekali waktu, Pak, tolong dong foto kamarnya deh. Saya foto kamarnya, saya lupa kalau di meja itu mungkin ada rokok, sampai saat ini saya lupa itu. Akhirnya dosa itu akan terbuka. Bapak-bapak, pada pagi hari ini siapa yang suka bohong, hati-hati ya. Adik-adik, siapa yang suka bohong, hati-hati ya. Kalau umpama engkau dapat duit 1 juta, repo ya, dapat duit 1 juta, bilang 1 juta ya. Ya, kalau bohong 1 hari, besoknya akan ketahuan kalau kita bohong. Kalau kita bohong ya. Saya ngomong itu sama Repo, saya tahu beliau mengalami proses yang luar biasa. Ya, mari kita belajar
Kalau umpamanya tidak suka baca Alkitab, minimal baca nasihat firman Tuhan. Kalau umpamanya bosan dengar nasihat suami, bosan dengar nasihat orang tua, baca Amsal. Sehingga firman itu menasihati diri kita. Jadi pagi hari ini bertahan dalam iman itu artinya kita harus mau berubah. Kenapa kok Tuhan pakai contoh burung Raja Wali? Karena Raja Wali dia mau berubah itu butuh proses, dan bahkan dia harus rela berkorban, menghilangkan semua bulunya, paruhnya, cakarnya. Itu termasuk ego, kesombongan kita. Mohon maaf, sampai kapan kita mau tetap angkuh sombong jadi orang? Kalau engkau tetap angkuh sombong jadi orang, sia-sialah hidupmu, sia-sialah pekerjaanmu, karena duit yang kau dapat itu tidak ada artinya, karena tidak ada damai di dalam hati kita. Jadi ganjaran bagi setiap orang yang bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus adalah yang pertama, jiwanya diselamatkan. Amin. Orang yang bertahan di dalam iman, dalam hidupnya pertama jiwanya diselamatkan. Itu bisa kita lihat dari ceritanya Daniel. Daniel terluput dari maut waktu dia tidak mau menyembah patung buatan daripada gini raja, sehingga dia dimasukkan ke dalam gua singa di dalam Daniel 6 ayat 27 sampai 28. Mungkin minta tolong Mas Anton baca. Daniel 6 ayat 27 sampai 28. Ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Daniel 6 ayat 27. Ya. Bersama ini ku berikan perintah bahwa Ya. di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ya. Sebab dialah Allah yang hidup. Ya. Ya 28. Yang kekal untuk selama-lamanya. Ya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ya ayat 28. Dia melepaskan dan menolong. Dia yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Ya. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Jadi milikilah hati yang punya ketetapan seperti Daniel. Mau bertobat, mau berubah, dia tidak terpengaruh dengan omongan orang, tidak ikut-ikutan katanya orang, tidak ikut-ikutan di mana orang mempengaruhi kita. Jadi dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, sehingga dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi jiwanya diselamatkan. Kalau kita bertahan dan sungguh-sungguh mengiring Tuhan, pertama jiwanya diselamatkan seperti Daniel. Udah itu yang kedua, upah kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan Yesus, yaitu hidupnya dipulihkan. Jadi buat saat ini ibu bapak yang saat ini mungkin engkau berat sekali mengalami tekanan hidup, mari punya hati sama seperti Ayub sama Daniel, yang berketetapan tidak meninggalkan Tuhan tetapi berbalik sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka engkau akan dipulihkan hidupmu. Maka Tuhan akan mengubahkan hidupnya dipulihkan, diberkati seperti Daniel, seperti Ayub. Jadi hidupnya dipulihkan. Jadi cerita Ayub, mari saya akan bacakan dalam Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Waktu Ayub dicobai, anak istrinya, anak-anaknya meninggal semua, harta kekayaannya diambil semua. Dia tetap tidak mau mencemooh Tuhan. Dia tetap setia mengiring Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau diperlakukan tidak baik oleh sahabatmu, engkau difitnah, diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaramu, tetaplah setia mencari Tuhan. Tetaplah menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga. Tetaplah menjadi menantu yang baik buat mertua. Karena urusan berkat itu adalah urusan pribadi kita sama
Tuhan. Jika engkau ingin diperbaiki hidupmu, mari tetap bertahan kepada Tuhan. Makanya kalau seandainya saat ini ada yang bertanya, aku sudah disakitin sama suamiku, atau aku disakitin sama istriku, aku mau cerai saja. Saya bilang tidak, karena firman-Nya berkata tidak boleh ada perceraian di dalam Kristen. Yang ada adalah kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita lihat apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita setia berdoa senantiasa berbalik kepada Dia. Cerai itu cuma jalan sepintas, kiranya sesaat saja. Tetapi milikilah hati Kristus, miliki karakter Kristus. Makanya saya bilang karakter yang baik itu lebih gampang diajari ketimbang orang pintar. Orang kaya, orang pintar itu susah diatur. Tapi kalau orang yang punya karakter baik, gampang diajarin. Kalau seandainya toh makan cuma pakai sambal aja, kalau orang yang punya karakter baik, dia tetap mengucap syukur. Tapi kalau orang kaya, waktu dia dikasih makanan geprek, dia menganggap, apa nih kau kasih aku sampah nih. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu datang beribadah, ada maksud Tuhan. Tetaplah setia sama pasanganmu, tetaplah setia kasihi orang tuamu, tetaplah kasihi anak-anakmu. Bertahanlah dalam hidupmu. Kalau engkau ingin dipulihkan, mari tetap contoh kehidupannya Daniel sama Ayub. Jadi kalau upah bagi orang yang bertahan dan tetap teguh dalam iman, yang ketiga adalah hidupnya dikenan Tuhan. Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, minta tolong Mas Anton, apa kata firman? Hidupnya dikenan Tuhan. Kalau orang yang bertahan tetap teguh setia mengiring Tuhan, maka Tuhan berkenan dalam hidupnya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ya, Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, Ya, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, makanya Tuhan akan memberi upah. Dia berkenan akan hidupmu. Berkenan itu dalam artian dia tidak melihat kekayaanmu, dia tidak melihat kehormatanmu, tapi dia melihat kesungguhan hatimu. Makanya Tuhan itu berkenan. Hidupnya dipulihkan, pertama hidupnya diselamatkan, kedua dipulihkan, yang ketiga dikenan oleh Tuhan. Jadi kalau orang yang dikenan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Jadi puji Tuhan, waktu saya diberkatin dan tidak bisa mendapat cari damai, akhirnya saya memutuskan saya tidak mau memperpanjang kontrak saya di tempat ini. Dan waktu saya memutuskan itu, rasanya luar biasanya ada damai yang saya rasakan dalam hati. Saya bisa ngumpul bareng sama keluarga, sama anak-anak, ketemu keluarga, ketemu anak-anak, senyum, itu lebih daripada harta kekayaan yang saya punya. Jadi itu yang ketiga. Nah, upah bagi orang yang bertahan dalam iman, yang tetap setia, yang keempatlah hidupnya berbahagia. Orang bahagia itu, orang kaya pasti bahagia? Saya tidak bilang orang kaya tidak bahagia. Karena kalau orang kaya yang betul-betul menghormati Tuhan, hidupnya benar, dia merasakan bahagianya sungguh sangat luar biasa. Tidak mempersalahkan orang kaya bahagia. Banyak orang-orang kaya yang bertanggung jawab, dan saya punya teman banyak. Kaya-kaya mereka berbahagia tapi hidupnya sederhana.
Hidupnya sederhana. Jadi kalau orang kaya beneran, harta itu bukan segala-galanya. Jadi kalau orang kaya, contoh orang kaya mungkin mobilnya, apa mobilnya? Alphard. Jadi kalau disentuh sama orang lain, marah langsung. Berarti kekayaannya dia di Alphard. Tapi kalau orang kaya yang tahu itu datangnya berkat itu daripada Tuhan, walaupun mobilnya bagus sekalipun, dia anggap santai aja. Orang mobil sudah diasuransikan kok, semua hidup kudu bahkan milik Tuhan. Jadi kalau orang kaya yang berbahagia adalah dia rindu memberikan hatinya kepada orang lain. Puji Tuhan, saya juga kaya, diberkatin oleh Tuhan. Walaupun secara materi saya tidak punya mobil Alphard, tapi puji Tuhan saya bisa nyetir sekali-sekali mobil Alphardnya orang kaya. Cuma nyetir pesawat terbang belum pernah saya. Ya, saya pernah mau nyetir speedboat yacht yang mahal. Tapi waktu saya mau nyetir yacht yang mahal berdua sama teman saya yang kecil, orangnya hitam kecil, ayo kita keluar, ayo. Mewah sekali kapalnya itu. Mau nyetir karena keinginan saya mau berbuat dosa. Saya mau keluar dari pulau itu, keluar naik speedboat itu, naik yacht itu berdua. Tahu apa yang terjadi? Speedboat yang tadinya hidup, baru kita mau berangkat mati mendadak. Mati mendadak, tidak bisa di starter. Sehingga teman saya yang jadi kaptennya boat itu kaget, nih ada apa nih, minyaknya dicek, mesinnya semua pakai sudah pakai computerized, tidak bisa. Tidak ada, sampai dibolak-balik lebih dari setengah jam kita bolak-balik cek, tidak bisa hidup. Akhirnya kita putuskan nggak jadi berangkat. Waktu kita putuskan nggak jadi berangkat, terus dicoba mesin itu sama teknisi sama teman yang lain hidup. Tapi waktu dia hidup, yacht itu harus dipakai oleh tamu lain, sehingga akhirnya saya tidak bisa pakai yacht tersebut. Jadi kekayaan itu nggak jamin kita bisa melakukan hal-hal yang semau diri kita. Jadi hidupnya berbahagia. Mari kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Pengujian dan pencobaan. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota atau upah. Jadi berbahagialah orang-orang yang bertahan dalam tantangan. Kalau seandainya saat ini nafsumu mungkin lebih besar daripada kenyataanmu, mari kita lihat itu hal mungkin yang menjadi tantangan di dalam dirimu. Bersyukur artinya kita mensyukuri apa yang kita ada saat ini. Lepaskan segala beban, tinggalkan segala dosa, karena dosa itu merintangi perjalanan hidup Bapak Ibu. Dosa-dosa itu kecil, bohong, ya, angkuh, tinggi hati, merasa diri paling benar. Aku yang berkuasa di sini. Hati-hati itu. Karena nanti dosa lama-lama bohong, setelah bohong meningkat. Jadi suka keluar keluyuran ketemu teman, akhirnya ngerokok, rokok meningkat jadi minum meningkat. Dosa itu semakin hari meningkat. Sudah merokok, minum, dikasih tahu, sebelum orang ngasih tahu dia udah marah duluan. Akhirnya malaslah berantem. Nah, setelah minum apa jadinya? Berbuat jinah, berbuat nakal.
Dan saya punya teman banyak dulu sebelum saya tobat. Kenyataannya kayak gitu. Mohon maaf, sekarang hidup mereka yang tidak mau bertobat, kasihan. Jadi setiap ketemu, bro, pinjam 100 dong gitu. Ya, dulu saya sering, bro minta rokoknya dong, minta sebotol ya gitu. Tapi sekarang mohon maaf, kalau kita tidak berbalik, ikut Tuhan sungguh-sungguh, jadi berbalik. Mereka dulu nyuplai saya, sekarang kehidupan mereka, mohon maaf, berat sekali. Jadi bertobatlah dari dosa-dosa itu, karena dosa kalau dibiarin lama-lama meningkat. Bohong, fitnah, minum, teman-temannya juga tidak bagus semua. Jadi hidupnya tidak berbahagia. Karena firman Tuhan sangat jelas di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Waktu saya mengalami pencobaan yang begitu berat di dalam rumah tangga saya, tapi puji Tuhan istri saya sabar. Saya tegas orangnya, istri saya tegas. Tapi dia punya hati yang sabar. Dia tetap setia menjadi istri walaupun dia diperlakukan tidak baik. Saya memperlakukan dia kurang ajar, tapi dia tetap setia. Tapi saat saya berubah, dia berubah. Dan akhirnya ujung-ujungnya dulu yang orangnya saya tidak jujur, suka bohong, suka minum, suka ngerokok, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayakan karir. Ada teman saya kerja di sini tahu, orang yang duduk di akunting itu orangnya harus pertama jujur, ya Ren ya, jujur, karena dia ngurusin keuangan. Udah itu taat, karena kalau akunting 1 tambah 1 2, tidak ada jawaban yang lain. Itu ngomongnya taat, tegas. Akunting itu bahasanya tegas. Jadi kalau umpamanya saya tidak berubah dari pembohong, dari tidak jujur itu ke jujur dan tegas, tidak mungkin akhirnya saya dipercayakan sebagai seorang bendahara. Jadi rupanya itu proses yang saya alamin. Oh, dulu saya suka bohong, suka merokok, ngomong kotor, tidak jujur. Waktu saya bertobat, saya menyerahkan diri saya betul-betul sama Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku berbahagia, aku mau ada damai dalam hatiku. Makanya Tuhan ubah, sehingga Tuhan percayakan di akhir masa pensiun saya, sebelum saya mengambil masa pensiun, saya bekerja di akunting. Karena kalau kerja di akunting dapat liburnya hari Minggu, sehingga hari Minggu saya bisa ke gereja dan dipercayakan. Kalau akunting itu ngurusin duitnya orang, percaya. Makanya di dalam hal-hal tertentu, di dalam hal masalah keuangan, di dalam hal kehidupan suami istri, namanya tegas, setia, mengasihi itu harus dijunjung tinggi. Karena itu berbalik nanti dari bobot bebet bobot. Mungkin saja kekayaan itu bisa menolong, tapi sifatnya sesaat. Tapi kalau karakter Kristus yang kita punya, mau taruh di tempat kaya, mau taruh di tempat miskin, dia tetap akan menjadi pemenang, akan damai sukacita. Mari kita belajar sebagai kesimpulan, bagi setiap orang yang bertahan dalam iman, ada upah dan mahkota dari Tuhan Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Jadi orang yang bertahan dalam iman, setia dan tetap teguh akan dikenan Tuhan dan hidupnya terpelihara. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Minta tolong Mas Anton ayat terakhir. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau seandainya
engkau dianiaya saat ini, tapi engkau melakukan kebenaran, berbahagialah, tetap bertahan, tetap kuat. Tapi kalau engkau dianiaya karena engkau berbuat salah, itu upahmu, karena engkau mencari-cari masalah. Jadi kalau engkau berbahagia, jadi karena engkau melakukan kebenaran. Terus, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. karena merekalah empunya kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu Ya, jika karena aku kamu dicela ya, dan dianiaya ya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. ya, Bersukacita dan bergembiralah, ya. Ayat 12 terakhir. karena upahmu besar di surga. Besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Iya. Jadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kalau engkau dianiaya, mungkin dicuekin, dijauhin karena engkau melakukan kebenaran, jangan ambil pusing. Hidup ini memang banyak masalah, banyak tantangan. Jangan cari-cari masalah, carilah berkat Tuhan, carilah firman-Nya. Kalau engkau ingin dinasihati, males dengar omongan istri, mungkin istrimu terlalu cerewet, atau omongan orang tuamu terlalu cerewet, saya punya saran, baca Amsal setiap hari. Itu adalah nasihat yang kita bisa baca dan mengingatkan kita bagaimana kita hidup. Saya minta tim musik sama-sama mempersiapkan diri kita. Tim musik, jadi saya minta yang main main gitar aja sama main keyboard. Yang lain Benaya nanti belakangan yang main bass. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini yang bertahan dalam iman, yang berjuang senantiasa mempertahankan hidupnya, tidak meninggalkan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan berkenan. Jiwanya diselamatkan. Yang kedua, hidupnya dipulihkan. Yang ketiga, hidupnya dikenan Tuhan. Hidupnya akan berbahagia. Jika engkau ingin hidupmu berbahagia, engkau diberkati dengan pernikahanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati orang tuamu, mari kita berbalik kepada Tuhan, mentransformasi diri, hilangkan, tanggalkan segala dosa yang merintangi kehidupan kita. Tinggalkan semua bohong, fitnah, tidak perbuatan-perbuatan tidak jujur, suka mukul istri, tinggalkan semua. Atau suka mengatai-ngatai suami yang tidak baik, tinggalkan semua. Jika engkau ingin berbahagia dan hidupmu dikenan oleh Tuhan, mari tanggalkan dosa itu, di mana seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi pujian yang dari pagi kita dengar, pujian pertama, Tuhan adalah kekuatanku. Itu yang boleh menguatkan kita. Tuhan adalah kekuatanku, ku kan terbang tinggi bagi Raja Wali. Udah itu yang terakhir, apa yang dapat memisahkanku dari kasih setia Tuhan? Itu adalah komitmen kita, janji kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak semua daripada kita, mari kita angkat kuncinya C ya, Yesaya. Saya minta kita bangkit berdiri. Backup singer mau ikut nyanyi sama-sama, silakan. Semua yang merasa aku mau berubah, aku mau mengubahkan segala hidupku mulai saat ini. Aku mau membuang segala dosa yang merintangi hidupku. Aku mau ingin berubah. Aku ingin mencari damai, ingin berbahagia dalam hidupku. Aku ingin hidupku dikenan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya Yesus. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Mari ambil bagian pada pagi hari ini. Inilah
janjimu sendiri kepada Tuhan, janjimu kepada diri sendiri. Jika engkau ingin dikenan, jika engkau ingin hidupmu diselamatkan, jika engkau ingin berbahagia bersama anak-anakmu besar, sampai mereka menikah, mari bangun komitmen kita kepada Tuhan. Haleluya, yes. Tak banyak yang Tuhan telah terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Apa yang ku miliki ku persembahkan, haleluya, ku persembahkan seluruh hidupku. Mari kita bangun komitmen kita. Aku tetap cinta, biar ku tetap setia, ku selama-lamanya. Pujian ini mengingatkan kita komitmen kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada pasangan hidupmu. Saya tidak menyetujui adanya perceraian. Saya tidak menyetujui adanya kompromi dosa. Kalau dosa tetap dosa. Kalau engkau ingin berbahagia, hidupmu dikenan Tuhan, dan bahkan keturunan-keturunanmu diberkati Tuhan, makanya berbaliklah, transformasi diri seperti burung Raja Wali itu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ini adalah janji sendiri kita kepada Tuhan, janji sendiri kita kepada pasangan hidupmu. Kalau engkau masih pada pagi hari ini masih menahan atau malu mengakui dosamu di hadapan Tuhan, Dia begitu panjang tangan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Nya akan menjamah Bapak Ibu, menjamah kehidupan kita setiap pribadi. Ingat, sampai kapan kita akan hidup? Hidup mati kita di tangan Tuhan. Semasih ada kesempatan dan waktu, jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Saya tidak nyari-nyari firman biar mau menembak siapapun, mau mengingatkan, tapi firman itu mengingatkan saya pribadi, dan hidup saya itu sudah menjadi contoh bagaimana hidup dalam dosa itu tidak benar, betul-betul hancur hidupmu. Mari kita berubah, ucapkan pujian ini, janji kita kepada Tuhan, dan janji kita juga sama pasangan hidup, sama orang tuamu, sama anak-anakmu. Sebelum kita naikkan pujian ini sekali lagi, mari kita menutup mata kita semua. Tidak ada satupun yang membuka mata. Jika di sampingmu itulah pasangan hidupmu, Tuhan adalah menjadi saksi buat kita, menjadi saksi buat saya dan istri. Minta maaf sama pasanganmu di sampingmu. Minta maaf sama orang tuamu, minta maaf sama anak-anakmu, minta maaf sama suamimu. Mungkin ada dosa-dosa yang membuat engkau sombong, engkau tinggi hati, minta maaf. Tidak ada satupun yang memperhatikan selain daripada tangan Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan, inilah kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan. Kami rindu hidup kami berbahagia, karena Engkau yang akan memberkati kami. Kami rindu hidup kami dikenan oleh Engkau. Biarlah damai, sejahtera, sukacita yang daripada Kristus memenuhi hati kami. Kami buang segala dosa-dosa yang merintangi hidup kami. Kami buang segala kutuk-kutuk dosa percabulan. Kami tengking usir demi nama Yesus segala roh-roh
madat, main game berlebihan, minum-minum, merokok, semua dipatahkan darah Yesus menghancurkan. Yang suka berbohong kami berbalik dari saat ini, kami akan berkata jujur Tuhan. Kami mau belajar senantiasa tunduk akan Engkau Tuhan. Sehingga dengan hati kami boleh datang ke hadirat-Mu dengan jiwa yang tulus. Kami bersama jemaat-Mu boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, pegang tangan anakmu. Ku tetap setia, bilang sama istri anakmu, aku akan setia mengiring Tuhan, aku akan setia menjadi suami, menjadi istrimu, aku akan tetap setia menjadi orang tuamu, aku tetap setia menjadi anak-anakmu. Walaupun topan datang menerpa, kita ulang pujian ini, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ucapkan dengan sungguh-sungguh. Rasakan hadirat Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Nya akan menjamah hati setiap Bapak Ibu. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya, ku tetap setia. Ku tetap setia. Tetap setia, walaupun datang menerpa, tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak. Bapa, inilah komitmen kami Tuhan. Mulai hari ini aku berkomit di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan rekan-rekan kami, di hadapan sahabat-sahabat kami, di hadapan suamiku, di hadapan istriku, di hadapan anak-anakku. Aku akan tetap setia kepada Engkau. Di mana seperti aku akan tetap setia sama suami istriku. Aku akan tetap cinta, mencintai orang tuaku, mencintai anak-anakku apa adanya. Karena kami percaya Engkau mau mengubahkan hidup kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kalau sampai saat ini engkau merasa tidak mampu, mohon anugerah yang daripada Tuhan tercurah di dalam hidupmu.
oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya yang sanggup mengubahkan hati jiwa setiap pikiranmu. Sehingga Tuhan Yesus yang berotoritas, Dia yang akan memegang kendali kehidupanmu, memegang kendali imanmu, sehingga engkau tetap cinta dan tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pasangan hidup yang telah Kau berikan buat kami. Dia begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan dengan syukur, terima kasih Tuhan untuk orang tua yang sudah merawat aku, sudah mendidik aku di dalam iman yang sungguh-sungguh mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk suami yang sungguh-sungguh mengasihi aku dan mengasihi anak-anakku. Kami mengucap syukur karena suamiku. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang sungguh-sungguh Engkau percayakan dalam hidup kami. Biarlah anak-anakku bertumbuh dalam imannya. Aku mengasihi anak-anakku. Terima kasih Tuhan buat menantu yang sungguh-sungguh berbaik hati memperhatikan hidupku. Aku mengucap syukur. Terima kasih untuk seluruh semua pengurus teman-teman pengurus GPT Bukit Iman yang sudah senantiasa setia melayani, memperhatikan satu yang lain. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara, adik-adik, kakak kandung kami yang begitu saling menopang kami Tuhan. Memperhatikan kami di saat kami susah, di saat kami senang, mereka sungguh-sungguh memperhatikan. Biarlah kami belajar teladan hidup-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari semakin Kau tambahkan karakter-karakter Kristus ada di dalam hati, di dalam perbuatan perkataan kami Tuhan. Dan dimanapun kami ada, biar nama-Mu saja ditinggikan Tuhan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk harta dunia yang Engkau telah percayakan buat kami. Mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu Tuhan dengan bertanggung jawab Tuhan. Sehingga kami merasakan kami diberkati karena Engkau yang lebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak muda yang sudah memberikan hatinya untuk melayani di gereja, memberikan waktunya dan hidupnya untuk belajar taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami juga Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar mulai hari ini lagi memperbaharui komitmen kami agar kami tetap setia, agar kami tetap cinta, agar kami tetap senantiasa taat, tunduk dan bertahan dalam iman kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pelebaran dari kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kau berkati mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan tanggung jawab untuk pelebaran kerajaan-Mu di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus ada di dalam hati kami. Biarlah mulut lidah kami limpah dengan ucapan syukur. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan Pak Abdi, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin, haleluya. Baik, tiba saatnya kita kembali ya memberikan sebagian dari berkat kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini kita akan naikkan pujian kembali. Yesus nama itu pikat hatiku. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.
silakan duduk kembali. Terima kasih ya buat persembahan Bapak Ibu pada pagi hari ini ya. Kiranya Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Haleluya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu ya, kita ya sebelum berakhir ibadah pada pagi hari ini, kami mau memberitakan info sepekan untuk 1 minggu ini ya. Tim multimedia bisa dipersiapkan. Come on, everybody. We're about to sing about His goodness, about His greatness. Come on. Hey. Father, provider, protector, defender, my hope and my anchor. When the storm is raging, friend, the sinner, good shepherd and healer, my maker, redeemer. He is more than able. We sing He's our Father. 'Cause He is Father, provider, protector, defender, my hope and my anchor. When the storm is raging, a friend to the sinner, good shepherd and healer, my maker, redeemer. He is more than able. Oh, look what my Father, look what my Father has done. Oh, look what my Savior, look what my Savior has done. Who is like the Lord Almighty? Who can scale these walls I built? When the darkness screams I'm guilty, my Father claims me as His. 'Cause He is Father, provider, protector, defender, my hope and my anchor. When the storm is raging, your friend, the sinner, good shepherd and healer, my maker, redeemer. He is more than able. Oh, look what my Father, look what my Father has done. Oh, look what my Savior, look what my Savior has done. Look what my Father, look what my Father has done. Look what my Savior, look what my Savior has done. Baik, terima kasih tim multimedia ya, itu info sepekan ke depan ini ya. Jadi di sini saya tambahkan ya, untuk ulang tahun pribadi ya, ada tanggal 21 Juli 2024, ada Bapak Ibu apa Bapak ini ya? Bapak Karminati ya, bener ya? Giampolo, 54 tahun. Oh, Bapak Paulo yang di Itali ya. Bapak Paulo yang di Itali ya. Saya kira ibu-ibu. Baik. Berikutnya adalah ulang tahun pernikahan. Tidak ada ya. Ya. Baik, untuk info tambahan ya, info tambahan yang tidak tercatat di sini saya tambahkan nanti minggu depan ini ya, hari Kamis. Ya, ada ibadah konsel di tempat saya ya, di rumah saya, di Bukit Ungasan ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak tahu, nanti saya share lagi di grup ya. Hari Kamis tanggal 25, jam berapa Pak? Jam 6 aja ya Pak. Ya, jam 6 ya, Bapak Ibu, jam 6 ya. Hari Kamis tanggal 25, jam 6 di Bukit Ungasan ya. Jadi saya mengundang Bapak Ibu ya, kita semuanya hadir ya, karena ini sebulan sekali ya komsel ya. Baik, info tambahan lagi adalah ibadah raya tetap diadakan di bawah ya, di ballroom di bawah ya, nggak di tempat ini. Hari Minggu 28 Juli jam 8:30 ya, seperti biasa. Baik, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu ya untuk bangkit berdiri dan mengapresiasi semua pelayan yang terlibat pada pagi ini ya.
Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk berikan salam hangat yang terbaik kanan kiri Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Gembala untuk menutup ibadah pagi ini. Jadi saya ingatkan nanti tanggal 25 hari Kamis ada ibadah komsel, nanti Bapak Sekretaris Mas Daniel yang akan mengasih pengumumannya lebih lanjut. Mari kita sama-sama kita akhiri ibadah kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Bumi sekarang kemenangan berhidup. Kiranya haleluya Yesus, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan membenarkan dan menjawab doaku. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan dan tiba saatnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur atas kehadirat-Mu, atas anugerah-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh sangat diberkati oleh Engkau Tuhan. Karena biarlah damai sejahtera yang daripada Engkau senantiasa menuntun, memimpin, membimbing kami dalam setiap kesempatan dan waktu kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia, di mana saat-saat ini pemilu kada akan dilaksanakan nanti Tuhan. Siapapun yang akan terpilih menjadi bupati, menjadi gubernur kami di Bali, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka adalah orang-orang yang benar, bertanggung jawab dalam hidupnya, taat, setia, melayani seluruh jemaat, seluruh warga negara Bali maupun warga Kabupaten Badung Tuhan. Biarlah mereka orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang sungguh-sungguh yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkati Hotel Infinity, berkati Pak Gun yang saat ini ada di Australia juga. Tuhan Kau berkati mereka sekeluarga Tuhan yang telah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan pada pagi hari ini, haleluya, kami mengucap syukur ada saudara kami Tuhan yang tidak ada bersama kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang mengetahui Paulo yang saat ini ada di Itali Tuhan dengan pertambahan usia. Biarlah saudara kami ini semakin hari semakin mengasihi keluarganya, mengasihi istrinya. Demikian juga Tuhan hidupnya senantiasa dimenangkan Tuhan, sehat dan bekerja dengan baik Tuhan. Demikian juga Tuhan, haleluya, semua kami Tuhan, anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, kami mengucap syukur karena sampai saat ini anak-anak kami Tuhan, haleluya, Engkau berkati. Dan bahkan Engkau memberkati anak-anak kami sehingga kami mampu menyekolahkan mereka dengan sekolah yang terbaik Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau berkati segala usaha daripada umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Mereka yang bekerja
di dalam negeri, di luar negeri, atau mereka yang bekerja dimanapun mereka ada Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau sertai dan bahkan Tuhan biarlah berkat-Mu limpah tercurah dalam kehidupannya Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan biarlah damai, sejahtera, sukacita yang benar yang daripada Engkau memimpin hati, jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami pulang antar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah. Mereka yang berjalan kaki, yang naik kendaraan roda 2, roda 4, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Sepanjang minggu ke depan kami sudah serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua. Saat ini, esok lusa sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Mulai saat ini kami komit Tuhan, dan kami mau menjadi berkat dimanapun kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, jadilah berkat. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih tim Praise and Worship.